Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mensimulasikan cara untuk mendaftarkan pasien dari IGD ke rawat inap sampai ke pulangan pasien tadi. Nah, jadi kita bisa langsung saja login seperti biasa sebagai petugas mungkin. Terus kita klik registrasi, kita daftarkan pasien seperti biasa. Nah, di sini pasiennya ada satu yang sudah saya sediakan. Nah, mungkin langsung saja. Kalau hafal nomor ARM-nya, tekan enter. Nah, di sini dokter unit yang dituju itu kita pilih saja IGD karena kan pasiennya ini kan masuk dari IGD dulu. Dokter yang dituju sesuai kebutuhan kita bisa pilih dokter tulang tes saja dulu dengan spasi. Nah, setelah itu kita bisa klik simpan. Nah, maka akan terdaftar sebagai pasien. Jadi kita bisa klik kiri untuk mengunci datanya, klik kanan. Lalu karena si pasiennya ini sudah diperiksakan di IGD terus mau dirawat inap langsung ini, kita bisa langsung klik bridging. Lalu perintah rawat inap BPJS. Nah, di sini yang perlu kita isikan itu adalah diagnosanya apa. Jadi kita sesuai kebutuhan. Untuk contoh kita bisa ini. Nah, mungkin bisa yang ini saja. Spasi sebagai contoh. Terus untuk unitnya kita pilih penyakit dalam INT. Spasi. Terus untuk dokternya kita pilih sesuai kebutuhan juga. Atau jika tidak hafal kita bisa hapus dulu. Kita bisa klik centang dulu. Nah, di sini ada kita pilih yang 33863 tekan spasi. Nah, di sini kita setelah mengisi semua data ini, nomor surat mungkin bisa saja dibiarkan kosong karena akan terisi otomatis. Kita bisa klik simpan. Nah, maka akan tersimpan. Nah, maka di sini setelah kita selesai membuat surat perintah rawat inap, kita bisa keluar dulu dan klik bridging SAP BPJS. Nah, di sini yang perlu dipilih dulu adalah jenis pelayanannya. Ini Ibu tidak lagi ralan tapi ranap. Baik, setelah memilih jenis pelayanannya itu ranap, kita bisa copy dulu nomor rawatnya. Nah, bagaimana ini? Lara Ono. Yang di nomor rujukan kita harus mengisi sesuai dengan nomor rawatnya. Kita samakan karena dia kan rawat inap, dirujuk ke rawat inap. Samakan 08 07 0000 02. Setelah itu untuk SKDP-nya yang adalah yang surat perintah tadi, surat perintah rawat inap, kita bisa klik dulu. Nah, ini dia. Nah, yang tipe A01 kita bisa klik dulu, tekan spasi. Diagnosa awalnya juga kita isi sesuai dengan apa yang ada di perintah tadi. Memasukkan pencarian dulu, kita A01. Nah, tipoid ini, tekan spasi. Setelah itu DPJP-nya siapa, kita samakan juga dengan surat perintahnya tadi. Kita bisa spesialis dulu, kita klik INT, tekan spasi. Lalu untuk nama dokternya kita bisa klik centang. Nah, di sini kita pilih dokternya sesuai dengan yang ada di surat perintah tadi. Kita bisa periksa dulu kalau lupa. Nah, di sini nama dokternya kan 33863, maka kita samakan juga 33863. Nah, ini ketemu. Tekan spasi. Setelah itu kita bisa klik simpan. Mungkin ada kesalahan, ini asal rujukannya kita harus pilih Vaskes 2 dulu. Nah, baru kita pilih PPK rujukannya itu sesuaikan dengan nama rumah sakit yang ada. Nah, kita bisa ketik dulu Pangeran. Tekan yang centang ini akan refresh. Nah, ini Vaskes 2-nya ketemu, RSUD Pangeran Jaya Sumitra, tekan spasi. Setelah itu baru bisa kita klik simpan. Nah, sukses. Maka datanya akan ada di sini. Nah, SOP-nya. Semisalnya ini pasien
apa namanya, bisa langsung pulang hari ini juga. Nah, kita klik data SEP-nya, kita cari tanggal berapa tadi masuknya, kita klik kanan, terus kita update tanggal pulang. Tanggalnya berapa? Nah, ini mungkin di tanggal 7 tadi kan jam 2 nih pulangnya. Kita bisa klik simpan. Maka pasien akan langsung pulang. Nah, sudah selesai. Mungkin pasiennya perlu, kan setelah pulang ada surat kontrolnya. Nah, jadi kita bisa di SEP tadi, walaupun pasien sudah pulang, kita bikinkan surat rencana kontrolnya. Maaf, bukan di sini, tapi di sini. Nah, kita balik ke registrasi lagi, kita klik kiri dan klik kanan, kita bikinkan rencana kontrol BPJS. Nah, di sini kan keluarnya kan tanggal suratnya kan ini, tanggal kontrolnya besok. Jadi kita bisa klik tanggal 8, yaitu di hari besok, tanggal 8 bulan 8. Unitnya itu kita samakan juga INT tadi, penyakit dalam. Dokternya juga samakan yang 338 apa itu? Agak lupa sih. Nah, ya ini 33863. Tekan spasi. Nah, oke, setelah diagnosanya sama, tanggal kontrolnya sudah benar, unit dan spesialisnya juga, kita bisa klik simpan. Nah, maka inilah surat kontrolnya. Kita bisa ngeprint atau print out dengan cara klik kiri dan klik kanan surat kontrol. Nah, ini dia. Selain print, kita bisa simpan juga sebagai PDF. Mungkin karena printernya lagi rusak, dikirim langsung ke WA pasiennya boleh. Nah, oke, cukup sekian dan terima kasih.